UAS-nya tinggi-tinggi karena memang itu produk yang apa ya ibu harapkan dari kajian semantik Al-Qur'an. Nah, nanti kita pikirkan ulang lagi misalnya untuk di akhir perkuliahan ini juga kita mendapatkan satu produk pembelajaran karena untuk sekarang kita capaian pembelajarannya itu berdasarkan yang namanya OBE. OBE itu adalah outcome based education. Outcome based education itu kita diharapkan dan diarahkan setiap perkuliahan itu kita mengeluarkan capaian akhirnya itu adalah sebuah produk gitu ya. Baik produk itu berupa seperti kemarin kita sudah membuat produk misalnya hasil praktikum dan kemudian dipresentasikan berupa video, itu juga sebuah produk yang kemudian bisa kita masukkan di sebagai outcome based education yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran itu. Baik, untuk perkuliahan semantik hermeneutika Al-Qur'an sebetulnya ini masih kalau kita bicara tentang hermeneutika ya seperti apa sih itu hermeneutika atau nanti secara spesifik kita akan bicara tentang hermeneutika Al-Qur'an. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara tentang hermeneutika itu memang perdebatannya memang agak cukup rumit ya. Kenapa disebut cukup rumit? Karena tidak semua orang kemudian welcome tentang peristilahan dan kemudian penggunaan ini sebagai sebuah mata kuliah di ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian apalagi ketika kata hermeneutika itu digandingkan dengan kata Al-Quran gitu ya. Jadi nanti kalian akan melihat bahwa terdapat beberapa polemik itu, perdebatan yang cukup seru tentang apakah kemudian hermeneutika ini bisa kita pergunakan dalam rangka sebagai alat untuk mendekati Al-Quran. Gitu. Biasanya perdebatannya seperti itu. Oleh sebab itu memang tidak mudah ketika misalnya kita memasukkan ini sebagai salah satu mata kuliah di ilmu Al-Quran dan tafsir. Gitu. Kenapa begitu? Karena memang biasanya orang kemudian menganggap bahwa hermeneutika itu tidak kompatibel misalnya dengan kajian Al-Quran gitu. Hanya karena dia sebagai sebuah alat analisis yang biasa dipergunakan di sebelum-sebelumnya biasanya ini dipergunakan di Injil gitu ya, di Injil. Oleh sebab itu mereka biasanya mengarahkan ke sana bahwa ini tidak kompatibel untuk Al-Quran dan ini biasanya dipergunakan untuk Injil gitu. Padahal kita bisa melihat nih, sama seperti ketika kita berbicara tentang semantik Al-Quran. Semantik Al-Quran itu kan Ibu selalu bilang dia adalah tool of analysis. Gitu ya, alat untuk menganalisis. Gitu, sebuah tawaran alat untuk menganalisis Al-Quran gitu ya. Karena Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang menggunakan bahasa tertentu. Nah, salah satu alat untuk mengkaji dari aspek kebahasaan itu ada salah satu alatnya yaitu semantik. Dan kita sudah selesai dan mempelajari itu bagaimana kita kemarin mempraktekkan cara kita memahami teks dengan analisis kebahasaan semantik itu. Kemudian sekarang ada tawaran baru lagi nih cara mendekati Al-Quran, yaitu dengan hermeneutika. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa hermeneutika gitu? Apa sih hermeneutika itu gitu? Nah, coba Ibu share dulu ini ya, slide-nya. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, kita bicara dulu hermeneutika. Hermeneutika itu apa sih? Gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara bahwa hermeneutika itu adalah sebuah ilmu atau seni dalam rangka memahami sebuah teks. Gitu ya, memahami, menerjemahkan, menginterpretasi sebuah teks gitu. Secara sederhananya definisi dari hermeneutika itu adalah ilmu atau seni dalam menafsirkan, menerjemahkan atau memahami sebuah teks.
gitu ya. Nah, kalau kemarin kita bicara bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa tertentu, yaitu bahasa Arab, yang kemudian bahasa Arab itu bisa dianalisis karena aspek linguistiknya ya, aspek kebahasaannya itu bisa diteliti, ditelaah. Salah satu alat untuk mengkajinya adalah dengan analisis semantik. Nah, sekarang Al-Quran karena hermeneutika itu adalah secara simpelnya adalah sebuah ilmu yang atau seni dalam memahami sebuah teks atau menerjemahkan atau menginterpretasi teks, maka Al-Quran itu yang mau tidak mau Al-Quran yang sampai kepada kita itu dia sudah berupa teks, gitu ya. Asumsikan saja Al-Quran itu sudah berupa teks. Karena apa? Yang kita definisikan dulu teks itu apa sih, gitu ya. Teks itu apa? Maka kalau kita sepakat dengan definisi ini yang dikeluarkan oleh Heidegger bahwa teks itu adalah any discourse fixed by writing, gitu. Jadi yang disebut teks itu any discourse fixed by writing. Semua wacana, ujaran yang kemudian sudah difikskan, dibakukan dalam tulisan. Jadi semuanya wacana, ujaran yang kemudian difikskan, dibakukan dalam sebuah tulisan, maka itu kita sebut teks, gitu. Nah, Al-Qur'an gitu kan? Al-Qur'an itu ketika yang sampai kepada kita kan Al-Qur'an yang sudah berupa teks, yaitu Al-Qur'an yang sudah dituliskan, dikodifikasikan sejak masa Utsman bin Affan. Gitu. Al-Qur'an yang berupa wacana, word event-nya itu kan sudah selesai di masa Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kita sudah tidak bisa mengalami aspek wacana Al-Quran lagi, gitu. Tapi Al-Quran yang sampai ke kita yang sudah berupa teks yang sudah dibakukan ketika masa Utsman bin Affan yang kita sebut sebagai Mushaf Utsmani itu, gitu. Oleh sebab itu, karena dia sudah berupa teks, maka alat analisis salah satu alat untuk memahaminya yaitu alat untuk memahami teks tadi. Salah satunya adalah dengan kajian hermeneutika. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi apakah kemudian memungkinkan nanti Al-Quran dikaji dengan hermeneutika? Karena hermeneutika itu didefinisikan sebagai ilmu untuk menginterpretasi sebuah teks, maka Al-Quran dalam kategori ini juga kita bisa sebutkan sebagai teks, gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melihat ini ya, di gambar ini kan ada teks gitu. Teks itu misalnya menumpuk di atas meja, kemudian di rak-rak buku perpustakaan dan lain sebagainya. Itu akan tetap menjadi teks yang tidak berguna kecuali teks itu ada interaksi. Siapa yang berinteraksi dengan teks itu? Dan tentu saja kita sebagai pembaca, gitu kan? Nah, kalau teks itu didiamkan begitu saja kan tidak akan keluar makna dan lain sebagainya. Dia hanya seonggok kertas saja, gitu kan, yang tidak berguna. Dia hanya akan keluar muncul ketika kita berinteraksi dengan teks itu, gitu ya. Kita sebagai pembaca berinteraksi dengan teks itu, gitu. Nah, nanti selain dengan kita sebagai pembaca berinteraksi dengan teksnya, tetapi kan teks itu tidak akan muncul kalau tidak ada apa? Teks itu tidak akan muncul kalau tidak ada apa? Coba. Kenapa teks itu ada? Coba Ibu tanya, kenapa teks itu ada? Halo? Coba, kenapa teks itu ada? Buku itu ada? Gimana? Ada yang bisa jawab kenapa teks itu ada? Karena ada penulisnya, Bu. Nah, itu. Betul sekali. Teks itu ada karena ada yang menuliskannya, jadi ada pengarangnya. Nah, ini kemudian kalau kita bicara nanti berkaitan dengan teks, maka kita akan berbicara interaksi, ya. Siapa sih yang mengarang teks itu? Bagaimana dia mengemukakan pendapatnya? Bagaimana bahasa yang dipergunakannya? Gitu, ya. Dan lain sebagainya. Kita juga kenapa yang kita baca teksnya yang ini, bukan yang itu? Gitu, ya. Nah, interaksi dari yang tadi itu antara teks kemudian dengan kita sebagai pembaca, ya, dan kemudian interaksi pembaca, kemudian teks dan pengarang,
itulah semua ketiga aspek inilah yang kemudian nanti akan kita pelajari di dalam kajian hermeneutika. Gitu. Ya, jadi kajian hermeneutika itu secara spesifik kita akan mengkaji tentang interaksi antara pembaca di satu sisi dengan teks dan juga dengan pengarang dari teks tersebut. Yang masing-masing dari ketiganya itu punya nuansa dan background yang kemudian berbeda-beda. Dia punya nuansa tersendiri gitu, punya konteksnya sendiri. Pembaca punya konteksnya sendiri, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan latar belakang, interest kita gitu ya, tujuan kita membaca teks tersebut. Teks itu sendiri kan juga punya nuansanya atau konteksnya sendiri. Misalnya dia penggunaan bahasa yang dipakai gitu ya, kemudian bagaimana sistematika dalam penulisannya dan lain sebagainya. Nanti ada kita akan bicara itu. Kemudian juga pengarang juga kan, kenapa dia menuliskan teks itu, dalam kondisi seperti apa teks itu muncul, kenapa yang dipilih bahasanya seperti itu, afiliasinya kemana dia dan lain sebagainya. Itu adalah nuansa-nuansa yang nanti kita akan pelajari dalam hermeneutika, bahwa baik pembaca maupun teks maupun pengarang itu punya dunianya sendiri yang perlu kita ungkap. Dalam rangka apa? Dalam rangka memunculkan makna dari teks itu. Gitu. Ya. Oleh sebab itu, nanti kita akan bicara di tataran itu relasi atau hubungan ya antara tadi pembaca, teks dan pengarang. Gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menemukan makna dari teks itu. Nah, hubungan ketiganya itu yang kemudian kita sebut hubungan triadik. Ya, itu yang kemudian nanti akan dimunculkan perdebatan-perdebatan yang kemudian di dalam kajian hermeneutik. Perdebatannya tentang apa? Tentang misalnya, apakah makna teks itu ketika kita membaca teks dan memahami teks, makna itu harus sesuai dengan mengikuti kehendak pengarang, ataukah kita punya kewenangan dalam, kita sebagai pembaca punya kewenangan dalam memberikan makna baru, misalnya. Nah, ini nanti perdebatannya di situ ya. Apakah kemudian makna itu harus sesuai dengan keinginan pengarang, ataukah kita sebagai pembaca punya andil untuk juga memberikan makna di situ, gitu ya. Nanti kita akan melihat berbagai macam aliran dari para tokoh yang kemudian mempunyai teori-teorinya. Ada teori yang lebih menekankan kepada pengarang, ada teori hermeneutika yang lebih menekankan kepada teks, makna teks itu sendiri, gitu ya. Kemudian nanti ada yang kemudian menawarkan teori yang enggak dong, pembaca punya kewenangan, karena ketika kita membaca juga kan kita ingin mengetahui sesuatu dan kemudian dari situ makna diproduksi kembali, misalnya gitu. Nah, itu ada yang menekankan kepada pembaca, atau juga ada yang menekankan pada ketiganya, misalnya interaksi itu nggak bisa tanpa interaksi dari pengarang teks itu dan kemudian pembacanya, gitu ya. Nah, itu kemudian yang akan kita pelajari bersama. Oke. Nah, kenapa kemudian pendapat kontroversial atau polemik tentang hermeneutika itu muncul? Itu karena misalnya hermeneutika itu kan sebuah istilah baru, ya, sebuah istilah baru yang kemudian dia sebagai, tadi Ibu selalu bilang bahwa dia adalah tool of analysis yang kemudian dia independen sebetulnya sebuah kajian. Tapi kemudian karena yang pertama kali menggunakan alat ini adalah para sarjana yang menerapkan itu di kitab Injil, maka dianggapnya bahwa ini tidak kompatibel dengan Al-Quran. Kita tidak bisa menyamakan, misalnya tidak sedang membandingkan antara Injil dengan Al-Qurannya, tetapi kita sedang menggunakan alat ini, dan alat ini bisa digunakan kepada semua teks, ya. Terlebih biasanya hermeneutika ini dipakai untuk sebuah teks yang muncul dari sebuah masa atau tempat yang jauh dari kita sebagai pembaca, dan kita sedang berusaha memahami teks itu karena kita tidak ikut serta dalam proses produksi makna, produksi teks itu, gitu ya, biasanya seperti itu, gitu. Tetapi saya selalu bilang bahwa ketika kita mengkaji sebuah alat analisis, apalagi ini diterapkan kepada Al-Quran, kita sudah Ibu biasanya di awal itu harus menekankan dulu bahwa kita sudah selesai di wacana bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang sifatnya qadim, gitu ya. Jadi itu sudah selesai. Kita tidak mengotak-atik tentang aspek itu, tetapi kita sedang berbicara tentang sebuah alat
dalam menganalisis metodologi yang kemudian bisa dipergunakan dalam rangka mengkaji Al-Quran. Gitu. Nah, oleh sebab itu, maka nanti karena ini istilahnya baru dan kita memang mengadopsinya dari Barat, maka kita akan melihat dulu bagaimana sih kemudian disiplin keilmuan hermeneutika itu muncul di dunia Barat, bagaimana dari segi historisitasnya dan kemudian teori-teori yang kemudian muncul. Nanti kemudian baru kita akan beranjak ke bagaimana hermeneutika itu dipergunakan oleh sarjana-sarjana Muslim untuk kajian-kajian keislaman. Nanti secara spesifik kajian keislamannya adalah dipergunakan di dalam Al-Quran. Nanti kita bicara tentang historisitasnya, tokohnya, pemikirannya, dan bagaimana langkah-langkah yang biasa kita dipergunakan dalam rangka menggunakan hermeneutika itu mengkaji Al-Quran. Gitu ya, itu gambaran umumnya. Kemudian ini sedikit tentang pengertian, nanti secara spesifik lagi juga Ibu akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Kemudian ini sejarah, nanti sejarah perkembangannya bagaimana dari awal kemunculan sampai kemudian dia dipergunakan sebagai alat analisis untuk berbagai macam teks. Kemudian kita nanti juga dalam mata kuliah ini akan berbicara tentang tokoh-tokoh dan pemikiran. Biasanya Ibu menggunakan pembagian, kan ada pembagian-pembagian atau teori-teori dari hermeneutika itu. Nah, biasanya Ibu menggunakan rujukan kepada Contemporary Hermeneutica yang dikarang oleh Joseph Blecher, yang di situ dia membagi kajian hermeneutika itu menjadi ke dalam tiga kategori ya. Hermeneutika sebagai sebuah teori, hermeneutika sebagai sebuah filsafat, dan hermeneutika kritik. Nah, dan ini adalah yang di slide ini, yang di atas itu 1, 2, 3 itu adalah tokoh-tokoh yang nanti mungkin kita akan mengkajinya. Ada Schumacher, ada Hadamard, ada Habermas. Itu adalah tokoh-tokohnya yang mengusung teori masing-masing teori itu. Baru kemudian kita akan masuk ke dalam tokoh dan pemikiran sarjana-sarjana Muslim yang kemudian menggunakan hermeneutika sebagai alat analisis dalam memahami Al-Quran. Salah satu di antaranya ini adalah Ahsan Hanafi, Fazlur Rahman, Muhammad Arkun, dan lain sebagainya. Yang kita akan bicara lebih jauh di tokoh-tokoh tersebut. Ya, oke. Nah, ini sebagai gambaran awal dulu ya tentang kajian hermeneutika yang kemudian akan kita pelajari bersama. Sementara kalau misalnya kita bicara tentang silabusnya per materi yang kemudian nanti akan kita bahas bersama itu adalah, sebentar itu share lagi. Nah, ini silabusnya ya. Bukan sudah terlihat. Ini ini komponen-komponen penilaian masih sama seperti yang di semester lalu ya. Oke. Ini pokok-pokok bahasan ya. Kita mulai dari kita akan bicara di awal itu kita akan bicara tadi pembagian hermeneutika dari baratnya ya. Kenapa kemudian menjadi penting kita memulai dari barat itu? Karena memang para sarjana-sarjana Muslim ketika mereka menerapkan kajian metodologi hermeneutikanya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh ini gitu di barat. Walaupun begitu biasanya para sarjana Muslim itu tidak serta-merta mengadopsi seluruhnya gitu ya, tapi kemudian dimodifikasi gitu ya, banyak dipengaruhi tetapi mungkin tidak menerapkan secara keseluruhannya, biasanya dimodifikasi dengan kesesuaian dengan kajian yang digeluti gitu. Nah, kemudian nanti di paruh kedua setelah UTS itu kita akan banyak bicara sebetulnya berkaitan dengan kajian hermeneutika itu ke dalam Al-Qur'an ya. Gitu. Bagaimana kemudian itu diadopsi oleh pemikiran-pemikiran orang-orang Muslim gitu. Nah, nanti kemudian baru di paruh terakhir itu kita melihat cara kerja operasional hermeneutika Al-Quran, bagaimana para sarjana itu menggunakan merumuskan model-model hermeneutikanya yang kemudian berbeda-beda. Nah, di sini kemudian ada beberapa tokoh yang kemudian dimunculkan ya. Kita mulai dari Hasan Hanafi, Muhammad Arkon, Fazlur Rahman, Abu Zaid, ada Aminah Wadud, Asal Barar, dan Farid Ishaq. Itu Ibu sudah melakukan pembagian nama atau model hermeneutikanya ya. Ada hermeneutika
kebebasan, hermeneutika kritis, hermeneutika feminis emansipatoris, hermeneutika toleran dan pluralis, itu sebetulnya pembagian ini dari Ibu sendiri ya, karena dilihat dari karya-karya yang sudah mereka munculkan, gitu ya. Oke. Kemudian ini nanti referensi bahan ajarnya, karena di paruh pertama itu kita akan bicara dulu secara umum, maka Ibu menyarankan kalian memiliki buku ini, atau minimal membaca buku ini. Joseph Blecher, itu yang Ibu garis tebali ya, Contemporary Hermeneutic sudah diterjemahkan, ada edisi terjemahnya menjadi hermeneutika kontemporer. Itu silakan dibaca, dan kemudian yang lebih mudah lagi adalah yang Sumaryono itu ya, Sumaryono, hermeneutik sebuah metode filsafat. Itu minimal kalian harus sudah baca sebelum kita mengikuti perkuliahan gitu, untuk referensi apa sih, kan apalagi nanti ada nama-namanya yang kemudian asing ya, kayak Friedrich Schleiermacher gitu. Siapa itu? Nah, minimal kalian ada preliminary reading gitu ya, cara pembacaan awal dulu. Oke. Nah, untuk yang hermeneutika muslimnya ini karena Ibu biasanya ekstrakting dari masing-masing buku mereka gitu ya. Kalau misalnya Yasser Hamid Abu Zaid misalnya dari Falsafatul Ta'wilnya. Kemudian Muhammad Arkun itu ada beberapa kajian kontemporer Al-Qur'an misalnya. Kemudian Asma Barlas, ini semua rata-rata buku-bukunya sebenarnya sudah diterjemahkan. Contoh misalnya Asma Barlas, bukunya sudah diterjemahkan, misalnya cara Al-Quran membebaskan perempuan. Farid Esak juga sudah, misalnya Al-Quran, liberalisme, pluralisme, membebaskan yang tertindas. Kemudian Fazlur Rahman juga di Islam dan modernitas, tentang transformasi intelektual. Kemudian juga Aminah Wadud, Quran menurut perempuan, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana kemudian memahami hermeneutika itu masuk ke dalam bahasa agama atau dalam Islam, maka bukunya Komarudin Hidayat menjadi sangat penting untuk kalian baca. Yang ini ya, memahami bahasa agama, sebuah kajian hermeneutik, itu bagus sekali untuk gerbang kita memahami bagaimana hermeneutika itu dipergunakan dalam kajian Islam. Kemudian ini versi lamanya, judulnya ini memahami bahasa agama, tapi yang sudah ada revisinya ya, edisi revisi itu berjudul Menafsirkan Kehendak Tuhan. Silakan nanti dicari bukunya ya. Baik, itu yang Ibu sampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kontrak perkuliahan, silabus, silakan ditanyakan. Bisa dipahami penjelasan Ibu tadi? Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Adakah? Gimana? Nah, kalau untuk teknis perkuliahannya seperti biasa di pertemuan di semester kemarin ya, Ibu nanti akan membuat video presentasi, kemudian nanti di-upload di grup atau di e-notes ya. Kemudian nanti 30 menit terakhir Ibu buka untuk Google Meet untuk keperluan tanya jawab, konfirmasi dan lain sebagainya. Tugas-tugas nanti juga Ibu sampaikan berkaitan dengan nanti laporan hasil baca itu ya, sama seperti yang kemarin, supaya ada apa ya, tahapan kita memahami dari bacaan tersebut, karena biasanya kan kalau hanya disarankan, biasanya kalian kebanyakan sih tidak membacanya gitu ya. Kemudian nanti absensi seperti biasa di e-notes ya, tapi karena tadi Ibu belum sempat nih, karena hari ini seminggu ini kita sedang menyiapkan untuk rapat kerja ya, jadi
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian untuk tugas-tugas seperti biasa juga dikirimkan melalui email, tidak melalui WA group ya, atau individual mengirimkan ke Ibu. UTS dan UAS, Ibu sarankan bila ada yang merasa kalau misalnya gini, kalau ada yang tidak bisa mengikuti UTS misalnya di waktu yang sudah dijadwalkan oleh Ibu, jangan kemudian menunggu sampai nilai itu sudah hampir mau dikeluarkan, baru Ibu kejar-kejar nih kayak kemarin. Ini mau dikeluarkan nilainya, tapi ini ternyata UAS UTS-nya nggak masuk. Jadi Ibu kesulitan untuk memberikan nilai karena Ibu nggak bisa nih karena nilainya sangat kurang gitu, nilainya sangat kurang dan kalau dipaksakan pasti juga tidak akan lulus gitu. Makanya nanti jadi sehari sebelum Ibu harusnya sudah mengeluarkan nilai, Ibu masih nyari-nyari nih mahasiswa ini belum UTS, kemudian harus UTS susulan. Nah, Ibu sebetulnya tidak suka aspek yang seperti itu. Ibu inginnya kalau misalnya tidak bisa mengikuti UTS di waktu yang sudah dijadwalkan, maka maksimum seminggu setelah melaksanakan UTS itu hubungi Ibu sehingga Ibu bisa menjadwalkan segera UTS susulan. Atau yang paling bagus ya sebelumnya, misalnya Ibu sudah menjadwalkan untuk UTS tapi tidak bisa, maka hubungi Ibu untuk menjelaskan bahwa saya tidak bisa. Maka nanti Ibu menjadwalkan UTS susulan gitu. Ya, jadi jangan sampai ketika mau UAS baru ngomong, atau bahkan juga kayak kasus kemarin di hari Ibu harusnya sudah mengeluarkan nilai, tapi karena ada satu yang belum mengikuti UTS, jadi Ibu harus nyari-nyari dulu menghubungi dulu orangnya, kemudian harus nunggu orang itu mengerjakan UTS-nya gitu. Jadi menghambat kepada nilai yang seharusnya dikeluarkan lebih cepat gitu kepada teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah, Bu. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak ini? Atau sudah cukup paham? Insya Allah sudah paham. Oke, kalau sudah paham, kalau sudah cukup, kita cukupkan dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan hadir di perkuliahan pertama kita. Tetap jaga kesehatan ya, karena memang masih agak kita masih kesulitan ya dalam proses perkuliahan online ini. Kendala-kendala pasti akan muncul, tapi mungkin karena kita sudah dua semester mengalami ini, mungkin di semester sekarang agak lebih siap dan kemudian sudah membiasakan diri dengan sistem ini gitu. Baik itu berkaitan dengan sistem perkuliahannya, penugasan, dan lain sebagainya. Semoga ini tidak menyurutkan kita untuk tetap bisa semangat untuk menimba ilmu ya, dan proses dan kemudian materi-materi yang menjadi hak kalian untuk mendapatkannya juga bisa tersampaikan dengan baik walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas seperti ini. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kalau sudah selesai